Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi buat sahabat-sahabat semuanya. Ketika akademisi kehilangan nalar dan praktisi hukum kehilangan arah sahabat, presiden pun dijadikan sebagai kambing hitam. Sementara fakta hukum dia injak-injak. Inilah potret memalukan di balik pembelaan terhadap Roy Suryo. Dan hal ini dipertontonkan oleh seorang profesor yang luar biasa sebenarnya. Profesor ini, dia adalah alumni Amerika, alumni Inggris, namanya Prof. Tono Saksono, di mana dia bersumpah akan membela Roy Suryo mati-matian karena menganggap pemerintah tidak berpihak. Selain itu ada praktisi hukum si Tompel Hokesinuding yang juga kali ini ngamuk-ngamuk lagi ke Prabowo, sahabat. Kenapa? Karena menuding Pak Prabowo atau presiden kita itu tidak hadir, sehingga kasus ini berlarut-larut dan membuat bangsa terus ribut soal ijazah palsu. Nah, untuk lebih jelasnya ini coba kita cek videonya. Saya kira insya Allah ya, termasuk siap dengan konsekuensinya, siap mental. Pelajaran bagi bangsa ini bahwa nggak boleh kebenaran itu diperkosa semena-mena seperti itu oleh penguasa yang seharusnya bersikap netral. Terkait jasa Jokowi menyangkut PON yang digunakan, yang terkait dengan keluarnya ijazah tersebut tahun 1985. Kemudian kode ijazah. Nah, Prof melihat apa dari dua isu? Saya lulus master saya itu 84 di Amerika. 85 saya pindah ke London. Saya lulus tahun 88. Jadi dalam 86 sampai 87 saya proses penulisan disertasi saya kan di situ. Itu yang namanya Times New Roman belum ada. Font itu belum ada. Sebagai dokter dan pakar fotogram itu tadi, bagaimana Prof Tono melihat kasus ijazah Jokowi? Jadi kalau untuk memeriksa ijazah itu lebih sederhana karena konstruksinya 3 dimensi ya, hanya 2 dimensi aja. Jadi kalau ada ini foto bisa mengukur misalnya jarak mata kiri ini dengan mata kiri ujungnya bagian luar, mata kanan ke dalamnya dengan dalamnya itu ukur. Kemudian antara yang ini dalam yang ini luar, ini dalam dengan ini luar, antara cuping, antara ujung bibir dengan ujung bibir sini dan bibir sini, ketebalannya, semua bisa diukur dan ada ratusan detail yang bisa dianukan gitu. Dan itu sangat sederhana. Kalau melihat fotonya itu agak mencurigakan ya, sangat mencurigakan. Menurut Prof sebagai alumni UGM, apa yang seharusnya bisa dilakukan oleh UGM? Yang memiliki keahlian seperti ini di UGM itu banyak. Kenapa mereka tidak melakukan? Nah, ada dua kemungkinan. Pertama, mereka takut, atau mereka sebetulnya lebih percaya pada apa yang dilakukan oleh Rismon kan gitu. Kenapa untuk urusan yang berkaitan dengan beras oplos langsung direspon oleh presiden dan segera dilerai kegaduhan akibat beras oplos? Ya, kegaduhan akibat ijazah palsu ini butuh pemimpin. Kenapa kita selalu bertengkar? Karena tidak hadir pemimpin, tidak menengahi di antara kita, membiarkan rakyat terus berseteru dan tidak hadir sebagai panglima tertinggi hukum di negeri ini dan lalu melakukan peleraian dan mengakhiri polemik ini. Kenapa untuk urusan yang berkaitan dengan beras oplos langsung direspon oleh presiden dan segera dilerai kegaduhan akibat beras oplos? Ya, kegaduhan akibat ijazah palsu ini butuh pemimpin. Kenapa kita selalu bertengkar? Karena tidak hadir pemimpin, tidak menengahi di antara kita, membiarkan rakyat terus berseteru dan tidak hadir sebagai panglima tertinggi hukum di negeri ini dan lalu melakukan peleraian dan mengakhiri polemik ini. Jadi jelas ya bahwa kedua makhluk ini saya kira bermasalah otaknya, sahabat. Bayangkan saja Profesor Tono Saksono ini datang dengan label akademisi, tapi yang disampaikan saya kira bukan analisis, melainkan pembelaan yang sifatnya emosional dan langsung mengunci narasi bahwa pemerintah berpihak. Roy Suryo seolah-olah diselimi, sehingga dia menganggap bahwa kritik dianggap tunduk pada kekuasaan. Tentu yang menjadi pertanyaan sederhana, di mana buktinya kan itu? Harusnya kan kalau seorang akademisi itu bicaranya harus menggunakan bukti. Makanya saya menganggap bahwa profesor ini jangan-jangan mabuk.
mabuk dalam tanda petik ya. Karena tidak ada penjelasan cacat prosedur hukum, tidak ada pembongkaran kesalahan forensik, tapi alih-alih langsung mau membela mati-matian dan menuding keberpihakan pemerintah. Jadi nadanya profesor, akademisi, tapi rasa-rasanya seperti rasa politisi, sahabat ya. Karena yang muncul adalah asumsi sebagai seorang politisi. Di titik ini saya yakin Profesor Tono berhenti menjadi akademisi, sahabat. Dia berubah menjadi advokat sentimen. Dan ironisnya pembelaan seperti ini justru menjatuhkan Roy Suryo sendiri. Kenapa? Karena kasus itu tidak bisa dimenangkan dengan perasaan, tapi dengan bukti dan metodologi yang harus konkret. Dan yang dipertontonkan oleh Profesor Tono Saksono ini adalah sebuah pembelaan yang sekali lagi sangat emosional, sangat jauh dari esensi seorang profesor. Oleh karena itu memang hari ini kita mesti sadar bahwa label-label profesor, doktor itu tidak kemudian membuat orang menjadi waras di dalam melihat persoalan, apalagi kalau sudah bicara kepentingan sahabat. Nah, lain lagi dengan si Hosinuddin. Dia lebih tajam congornya ngamuk-ngamuk ke Presiden Prabowo, menuding Presiden Prabowo tidak hadir, mengklaim bahwa bangsa ini terus berseteru karena adanya kasus ijazah palsu, di mana Pak Presiden kita Pak Prabowo tidak ikut menengahi kasus tersebut. Jadi sepertinya bahasa Ahmad Hosinuddin ini berharap bahwa Pak Prabowo turun menengahi. Kenapa dia bicara seperti itu? Ya karena sudah terpojok, sudah tersudut. Tidak ada lagi pembelaan yang bisa dia lakukan untuk Roy Panci CS, sahabat. Sehingga dia barbar menyerang Pak Prabowo. Karena kalau kita waras ya, apa yang disampaikan oleh Hosinuddin ini, saya kira ini adalah kesalahan fatal ya di dalam berpikir. Sebab secara hukum, Presiden itu tidak boleh menentukan hasil forensik, karena kita bicara soal kasus Roy Suryo. Presiden tidak berwenang menyatakan ijazah asli atau palsu. Presiden tidak boleh mengintervensi proses penyidikan. Saya kira clear di situ. Kalau Presiden ikut campur, justru itu pelanggaran demokrasi sebenarnya. Makanya memang tak bolak-balik ini cara berpikirnya ini Hosinuddin. Tak kalah klaimnya itu diuntungkan, maka dia akan memuja-muja, tapi begitu klaimnya terpojok, ya dia menyerang sana sini, bahkan menuntut Presiden turun tangan. Artinya dia mendorong intervensi politik. Dan apa efeknya? Ya pasti hukum akan rusak. Itu satu. Kedua, mengulang dosa yang mereka tuduhkan ke rezim yang lain. Karena kan selama ini menganggap bahwa rezim Jokowi ya, waktu Jokowi menjadi presiden selalu mengintervensi hukum. Jadi tuduhan-tuduhan ini diarahkan lagi ke Pak Prabowo. Kan kurang ajar namanya ini kalau seperti ini, sahabat. Sungguh-sungguh sangat paradoks dan telanjang di depan mata kita bagaimana dia memperlihatkan kekucutannya. Sebab itu apa yang dipertontonkan oleh Prof. Tono Saksono ataupun si Tompel Hosinuddin, ini dua pola yang sangat berbahaya ya. Sebab kalau hasil putusan hukum yang sedang berjalan hari ini tidak cocok, negara dituduh berkonspirasi. Ketika bukti tidak mendukung, emosi dinaikkan. Dan ketika argumen habis, maka satu-satunya jalan menyerang pemerintah dan presiden. Sekali lagi ini bukan memperjuangkan kebenaran, tapi ini adalah merupakan penolakan terhadap realitas. Masalahnya kan hari ini kalau kita lihat ini sudah bukan lagi jasa, sahabat. Masalahnya bukan lagi soal pemerintah, tapi masalahnya yang paling besar adalah karena mereka semua tidak mau menerima yang namanya fakta hukum. Karena itu dapat kita nyatakan bahwa kalau kita meminjam pikiran keduanya ini, di mana setiap putusan yang tidak sesuai selera selalu dianggap rekayasa, ini sangat berbahaya. Setiap data yang tidak sejalan dianggap berpihak. Maka yang runtuh bukan negara, tapi yang runtuh adalah nalar politik. Dan sejarah ini kan akan selalu mencatat, sahabat.
bahwa bangsa itu tidak hancur oleh yang namanya kekuasaan, tapi oleh kebohongan yang dibela dengan emosi, sebagaimana yang dipertontonkan oleh satu orang profesor yang sok akademisi ini dan satu orang praktisi hukum yang sok ngerti hukum, tapi sebenarnya otaknya adalah otak politis. Namanya si Tompel Hosinuddin. Makanya narasi-narasi seperti ini memang harus diluruskan karena ini sangat berbahaya. Bahayanya di mana? Ya, meracuni otak orang-orang yang bersumbu pendek, apalagi orang yang sudah membenci Pak Jokowi pasti akan semakin dalam kebenciannya dan menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Prof. Tono Saksono dengan Hosinuddin ini benar. Itulah pentingnya narasi-narasi ini harus di blow up ke publik dan di rebonding cara berpikir mereka, sekalipun mereka adalah orang yang mengaku sebagai akademisi, orang hebat, atau orang yang mengaku sebagai praktisi hukum sekelas si Tompel ini, sahabat. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.